Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan benar-benar tidak mau kembali kepadamu. Jadi ada tanda di media sosial. Karena kan zaman sekarang memang zamannya media sosial ya. Apalagi kalau kita tidak pernah ketemu dengan mantan, tidak bisa telepon dia, bahkan kita tidak tahu dia pindah ke kota yang mana. Maka cara yang paling mudah untuk mengetahui mantan masih mau balik atau tidak, ya tentu dengan mencoba mengintip apa yang terjadi di media sosial mantan ya, karena sedikit banyaklah media sosial itu tetap mewakili suasana hati seseorang ya. Orang yang sedang gembira, postingannya ya gembira terus, bercanda di media sosial. Tetapi orang yang sedang pusing, sedang stres, hutang lagi banyak, dan seterusnya, itu juga akan tercermin dari postingan-postingannya di media sosialnya. Nah, jadi yang paling mudah kan adalah mencoba mengintip apa yang mantan posting di media sosialnya. Tanda yang paling lazim, paling populer tentu mantan memblokir media sosial kita. Walaupun bisa saja dan sering terjadi, orang memblokir, tidak lama kemudian dia buka kembali. Nah, tetapi ini mantan memblokir cukup konsisten lah. Ya, sudah berlalu waktu 6 bulan, sama sekali tidak ada tanda-tanda jika mantan membuka blokir dari media sosial kita ya. Jadi itu menunjukkan bahwa selama 6 bulan sama sekali tidak ada rasa kangen, tidak ada rasa rindu pada diri dia, sehingga sama sekali tidak ada tanda-tanda mantan pernah mengintip media sosial kita. Walaupun bisa saja terjadi seperti yang kita lakukan. Kita mengintip media sosial mantan dengan menggunakan akun media sosial yang lain, atau meminjam akun media sosial teman sahabat yang juga berteman dengan mantan di media sosial ya, bisa saja. Tetapi paling tidak selama 6 bulan ini media sosial yang namanya memang nama mantan itu sama sekali tidak pernah menunjukkan tanda-tanda pernah membuka ya media sosial itu untuk kita. Artinya sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa mantan merindukan kita ya. Kemudian yang kedua yang juga lazim dilakukan orang adalah dengan menghapus ya seluruh postingan-postingan saat masih bersama kita, atau postingan-postingan yang di situ ada komentar-komentar kita ya. Jadi tidak cuma menghapus komentar kita saja, yang dihapus sak postingannya, dihapus semua. Itu lazim tuh dilakukan oleh orang yang berpisah ya. Nah, termasuk juga yang orang lakukan ya adalah mengubah status di bio di media sosial. Kan ada status bio tuh ya. Orang biasanya mengintip media sosial kan melihat tuh bionya seperti apa. Kalau kemarin misalnya pasangan suami istri, status bionya menikah. Nah, sekarang ditulis single atau single parent dan seterusnya. Itu sangat penting ya. Karena kalau tidak berubah status bionya, tidak ada tuh orang yang berusaha untuk mendekati dia. Tetapi ketika status bionya ini berubah, nah itu sama saja dengan mantan sedang membuka pintu bagi siapa saja yang tertarik untuk PDKT dengan dia. Ya, apalagi kalau mantan curhat bahwa saat ini
dia sudah kembali sendiri. Nah, itu orang-orang yang pernah naksir mantan di masa lalu akan datang mendekat semua, ya. Nah, kemudian tanda yang ketiga nih yang paling penting dan yang paling repot ya untuk bisa ditundukkan. Karena ini akan memperburuk perasaan mantan kepada kita. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih yang akan memperburuk suasana ya. Kita melihat tidak hanya mantan yang memblokir media sosial kita, tapi keluarganya. Orang tuanya memblokir semua, adik-adiknya memblokir semua, bude-budenya memblokir semua. Termasuk teman-teman dan sahabat-sahabatnya, kita cek ya daftar pertemanan kita atau daftar follower kita di media sosial, semuanya sudah unfollow. Tidak cuma unfollow, bahkan memblokir media sosial kita. Jadi tidak cuma mantan yang memusuhi kita, tetapi juga keluarga, saudara, teman-teman, sahabat, bahkan tetangga-tetangganya. Semuanya memusuhi kita sekarang di media sosial. Dan itu yang akan mempersulit keadaan. Bisa saja ketika awal perpisahan itu, kalau kita beli masakan atau makanan yang pedas itu kan ada levelnya. Biasanya yang jual tanya atau di daftar menu itu kan ada level. Ya, pedasnya level berapa nih? Level 1 sampai 10. Kalau level 1 cabenya 1. Kalau level 10 cabenya 10. Nah, kemarahan di hati mantan ini kalau ibarat makanan itu cuma level 3. Artinya cabenya 3. Ya, pedas tetapi mulut kita ketika mencicipi makanan itu masih bisa menerima. Lambung kita juga begitu, ya. Jadi oke-oke saja. Dari level 3 karena di sekelilingnya ya orang tua, keluarga, teman-teman semuanya setiap hari manas-manasi mantan untuk jangan pernah kembali kepada kita, terus memompahkan kebencian di dalam hati mantan kepada kita. Nah, ini yang repot nih. Kemarahan, kebencian di hati mantan itu cuma level 3, tapi karena terus dikompori, dipanas-panasi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya yang ikut memusuhi kita tadi, kemarahan, kebencian, mantan memusuhi kita dan seterusnya itu cuma di level 3 naik ke level 10. Dan itu yang saya sebut akan mempersulit keadaan, akan mempersulit jalan kita untuk kembali bersama mantan lagi, ya. Karena apa? Karena orang itu akan sama dengan siapapun yang bergaul dengan dia. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai atau yang bergaul dengan suatu kaum, maka dia akan menjadi seperti orang-orang itu. Nah, sekarang mantan kan berada di tengah-tengah lingkaran lingkungan keluarganya. Orang-orang yang sekarang membenci kita. Nah, maka mantan juga akan seperti itu. Jadi mantan itu kebenciannya di level 3, tetapi karena dikompori terus jadi level 10. Dan itu yang akan mempersulit kita untuk bisa mendekati mantan lagi. Kalau dulu kita datang, semua orang welcome. Selamat datang. Tetapi sekarang baru mendekat ke pagar rumahnya saja, tetangganya sudah ikut campur. Sudah datang bilang, oh mantan sudah pindah, padahal kita lihat tadi mantan baru masuk ke rumahnya dan seterusnya. Nah, jadi itu 3 tanda bahwa memang jalan kita dan mantan untuk kembali akan semakin sulit yang bisa kita lihat di media sosial mantan, ya. Nah, sebagai closing, kalau masih mau ingin kembali, artinya kan banyak nih yang harus ditundukkan sekarang.
ya. Jadi bagaimana cara menundukkan orang sebanyak itu? Ya, nah kita sekarang tidak hanya berusaha menundukkan hati mantan, tetapi juga kerjakan amaliyah untuk menundukkan hati orang tua, keluarganya, teman sahabatnya, dan seterusnya ya. Jadi perbanyak kirim Al-Fatihah untuk mereka ya, agar mereka membuka hatinya kembali untuk kita ya. Dan kunci keberhasilan sebuah amalan itu adalah istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, istiqomah ya, walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.